Cepat, bantu orang masuk ke dalam rumah dulu. Setelah melihat Long Xiang pergi, beberapa orang segera membantu Peng Dong masuk ke dalam rumah. Namun, luka Peng Dong saat ini sangat serius, bahkan ia muntah darah dan daging. Ini bisa saja menghancurkan organ dalam. Mereka tidak memiliki Langzong di sini, jadi saya khawatir akan terlambat saat mereka mengirimkannya. Katak besar itu bersuara 2 kali dan berkata, bagaimana orang ini bisa begitu kejam? Apa gunanya membicarakan hal ini? Saya tidak tahu apakah saudara Lu sudah kembali. Semua orang bingung untuk sementara waktu. Bahkan Li Bao, yang sangat ketakutan, matanya bersinar saat ini. Karena Li Bao tahu betul bahwa jika organ dalamnya benar-benar rusak, betapapun pintarnya dia tidak akan bisa menyelamatkan orang. Setelah bergaul satu sama lain selama beberapa hari terakhir, Li Bao memiliki perasaan yang besar terhadap Lu Yun dan orang lain. Mungkin mereka sudah terlalu lama tidak menerima perhatian dari orang lain. Sebaliknya, Lu Yun dan yang lainnya sudah seperti anggota keluarga akhir-akhir ini. Tentu saja, pertahanan psikologis mereka dengan cepat dipatahkan. Jika terjadi sesuatu pada mereka, saya khawatir kesedihannya tidak kalah dengan apa yang mereka rasakan saat ayah mereka meninggal dunia. Mereka sebenarnya tidak ingin merasakan perasaan itu ketika orang yang dicintainya pergi. Tapi saat ini, Ming Wanjia di samping tiba-tiba menggigit bibirnya dan berkata, mungkin, saya punya cara. Saat dia berbicara, mata orang lain tertuju padanya, apa katamu? Ming Wanjia berkata, meskipun saya tidak bisa menyelamatkannya, saya dapat menjaga stabilitas tubuhnya dalam waktu singkat. 4 atau 5 jam tidak akan menjadi masalah. Dia pernah dilatih oleh Merce sebagai senjata andalan kedua. Nomor 113 berfokus pada hal mematikan, tetapi kemampuannya beberapa lainnya. Kedokteran adalah salah satunya, tapi sebelum Tuan Che bisa menanamkan dalam dirinya pengetahuan lain yang akan mengubah dirinya sepenuhnya, Lu Yun telah menyelamatkannya. Jadi kini dia hanya bisa menstabilkan kondisi fisik Peng Dong dulu. Yah, aku minta maaf merepotkanmu. Semua orang segera menyingkir, membiarkannya menahan keruntuhan fisik Peng Dong terlebih dahulu. Ming Wanjia duduk, lalu perlahan menutup matanya. Semua orang tidak berani menganggap enteng saat ini, jadi mereka menunggu dengan tenang. Semenit kemudian, Ming Wanjia membuka matanya. Hanya saja kali ini, mata Ming Wanjia tidak lagi berwarna normal seperti sebelumnya, melainkan seluruh bola matanya tertutup warna hitam. Penampilannya saat ini malah terlihat agak aneh. Tapi hal terbaik tentang mereka adalah mereka percaya satu sama lain, jadi meskipun Ming Wanjia menjadi seperti sekarang, tidak ada yang takut. Setelah itu, Ming Wanjia meletakkan tangannya di lengan Peng Dong. Dalam sekejap, benda seperti benang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari pelukan Ming Wanjia. Benda-benda ini dengan cepat naik ke pelukan Peng Dong. Ming Wanjia berkata dengan suara serak, proses ini akan sangat menyakitkan, kamu harus menanggungnya. Peng Dong dengan enggan berkata, jangan khawatir. Lalu dia menutup matanya. Ming Wanjia berkata kepada yang lain, maaf, tolong bantu saya menahannya. Mendengar suara Ming Wanjia, semua orang melompat dan bereaksi, lalu bergegas maju dan menahan orang itu. Tepat setelah benang hitam tersebut menembus tubuh Peng Dong mulai menjerit sedih. Tubuhnya meronta tak terkendali. Hentikan, kamu harus menghentikannya. Ming Wanjia terus menyemangati Peng Dong. Untungnya, Huang Tian membuahkan hasil. Mereka berjuang sekitar 1/4 jam, dan Peng Dong akhirnya berhenti memuntahkan potongan daging. Setelah perlahan stabil, dia tertidur lelap. Yang mereka butuhkan sekarang adalah menunggu Lu Yun kembali. Saat ini, Lu Yun tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini. Dia memandangi kayu yang ditabrak itu dengan senang hati. Awalnya barang murah, tapi harus dijual dengan harga setinggi langit, Kun Seng pantas dihukum. Memikirkan hal itu, dia berbaring di kereta dan tertidur. Kuda unicorn di kereta 4 kuda juga merupakan hewan spiritual dan dapat memahami perintah tuannya, jadi Lu Yun tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Begitu saja, 1 jam kemudian, dia akhirnya kembali. Saat kereta berhenti, Lu Yun juga menggeliat dan duduk. Dia baru saja hendak berteriak ke halaman bahwa dia sudah kembali dan meminta Peng Dong dan katak besar untuk datang dan memindahkan kayu. Tapi begitu dia duduk, dia melihat dinding tanah yang tertimpa. Detik berikutnya, ekspresi Lu Yun berubah. Dia tahu ada sesuatu yang salah. Bas, dia melompat turun dari kereta. Ketika dia masuk ke dalam, yang lain secara alami mendengar suara tapak kuda, dan tentu saja mereka semua berlari keluar. Lu Yun mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Ketika dia menanyakan pertanyaan ini, semua orang menitikkan air mata. Melihat kedua gadis itu dan Li Bao menangis, katak besar merasa sedikit kesal sejenak, dan berkata, hei, kakak Lu sudah kembali, dan kamu baru saja mulai menangis. Untuk apa kamu menangis? Kemudian ia memberitahu Lu Yun apa yang terjadi. Lu Yun Wenyan dengan cepat masuk ke dalam rumah. Dia kemudian bisa mengeluarkan jarum perak dari tubuhnya. 13 jarum gerbang hantu memiliki efek menghidupkan kembali orang mati. Sekalipun Peng Dong mati, jiwanya masih ada, dan Lu Yun bisa menyelamatkannya. Terlebih lagi, dia belum mati. Tapi yang membuat Lu Yun kesal adalah Peng Dong tidak melakukan apa-apa, dan pihak lain hanya datang untuknya, jadi dia berani melakukan hal keji seperti itu, yang tidak bisa ditoleransi. Tentu saja, meskipun Lu Yun menahan amarahnya, dia tetap harus fokus menyelamatkan orang terlebih dahulu. Sua, dia segera memasukkan jarum ke tubuh Peng Dong. Jarum perak ini sepertinya menusuk dengan cara yang berantakan, tapi sebenarnya itu adalah inti dari 13 jarum gerbang hantu.
Yang lain saling memandang dengan bingung. Mereka tidak mengerti apa yang dilakukan Lu Yun, dan mereka tidak tahu apakah itu berguna. Tapi tidak ada yang berani mengganggu Lu Yun saat ini, dan semua orang juga berharap Peng Dong akan bangun secepatnya. Saat Lu Yun memasukkan jarum terakhir, dia segera menarik napas dan meludahkannya. Melihat dia menghentikan apa yang dia lakukan, Li Bao meraih tangannya, menjabatnya dengan lembut, dan bertanya, "Saudara Lu, bagaimana kabar saudara Peng? Apakah dia baik-baik saja?" Lu Yun menggelengkan kepalanya, "Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Tunggu saja 1/4 jam dan dia akan sembuh." Tentu saja tidak ada yang bisa melihatnya. Namun nyatanya, setelah Lu Yun menusukkan jarum, bagian tubuh Peng Dong yang terluka mulai sembuh dengan cepat. Hanya perlu beberapa saat baginya untuk pulih sepenuhnya. Untungnya, orang-orang di depan mereka semua percaya pada kekuatan luar biasa Lu Yun, jadi setelah Lu Yun berkata bahwa dia bisa menyelesaikannya, hati semua orang yang awalnya khawatir menjadi rileks, dan mereka semua duduk di tanah dengan lega. Lu Yun masih memasang wajah tegang. Dia melihat kembali ke beberapa orang dan berkata, "Seperti apa rupa pria itu? Saya pergi ke sana agar saya dapat mengidentifikasi dia. Bajingan ini tidak hanya bisa dicabik-cabik. Siapapun yang berani menyentuhnya harus membayar mahal." Setelah menunggu beberapa saat, Peng Dong yang sempat koma akhirnya terbangun. Dia menatap semua orang dan bertanya dengan cara yang aneh, "Apakah saya sudah mati?" "Kamu belum mati." Lu Yun membantunya berdiri dan berkata, "Aku baru saja menyelamatkanmu." "Hei, kakak Lu, kamu luar biasa." Peng Dong mengacungkan jempol pada Lu Yun. Dia tahu jika Lu Yun tidak membantunya kali ini, dia akan benar-benar mati. "Tidak apa-apa, saudara Lu, anak itu sangat hebat. Telapak tangannya hampir mencabik-cabikku." Peng Dong terbatuk lalu mengingatkan Lu Yun. Maksudnya adalah jika mereka tidak bisa menyelesaikan masalah ini, mereka harus segera mundur. Benua ini begitu besar sehingga Lu Yun bisa mengubah penampilannya lagi. Jika dia ingin melarikan diri, tidak ada yang bisa menghentikannya. Li Xinxin dan yang lainnya sudah bereaksi. Pada saat yang sama, saya sangat bersemangat. Karena Lu Yun sungguh hebat. Dia tidak hanya bisa menyelamatkan orang yang sekarat, tapi dia juga bisa membuatnya hidup dalam waktu sesingkat itu. Saya khawatir pria bernama Long Xiang juga tidak bisa melakukannya. Oleh karena itu, meskipun Peng Dong berkata dengan sangat serius, detik berikutnya, Li Xinxin dan Ming Wanjia berkata secara bersamaan, "Saya percaya saudara Lu, pria bernama Long Xiang itu jelas bukan lawan saudara Lu." Namun Peng Dong masih sedikit khawatir. Tapi Lu Yun tersenyum tipis, "Jangan khawatir, orang-orang klan naga memang bukan tandinganku." Selain itu, Lu Yun juga penasaran betapa kuatnya orang ini. Sudah lama sekali dia tidak bertemu lawan yang kuat, yang dia nantikan. "Oke, jangan bilang apa-apa lagi, ayo kita perbaiki rumahnya dulu." Ini juga merupakan kemalangannya sendiri. Dia awalnya di sini untuk menyelidiki urusan Dai Mengqiu. Alhasil, masalah Dai Mengqiu belum terselesaikan, sehingga ia harus datang ke sini untuk memperbaiki rumahnya terlebih dahulu. Memikirkan hal itu, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Saat Lu Yun sedang memperbaiki rumah, Long Xiang telah kembali ke tempat tinggalnya. Dia sekarang tinggal di hutan bambu hijau. Semula ada sebuah penginapan di hutan bambu hijau, tempat yang khusus diperuntukkan bagi para sastrawan. Namun setelah dia datang, dia langsung membeli penginapan tersebut. Saat dia membeli tempat ini sebelumnya, dia hanya ingin menunggu Lu Yun datang dan berkompetisi. Jika pihak lain benar-benar kuat, mereka bahkan bisa menjadi teman. Tapi setelah pergi ke sana hari ini, dia kecewa. Jika Lu Yun ini benar-benar mampu, dia harus memperbudak orang lain untuk dijadikan ternak dan kudanya. Namun dia pergi membeli kayu untuk membangun rumah, yang menunjukkan bahwa dia juga seekor sapi dan seekor kuda. Kecewa, sangat kecewa. Ketika dia tanpa berkata-kata kembali ke penginapan, dia tiba-tiba menemukan bahwa ada lebih banyak burung bangau dan binatang buas di sekitarnya. Apakah ada yang datang ke tempatnya? Segera, alisnya sedikit terangkat. Dia tidak mengundang siapapun ke sini hari ini. Terlebih lagi, mereka yang bisa menaiki derek itu adalah orang kaya atau bangsawan. Daerah di mana suku Bei Mingkun berada relatif tandus. Mereka yang bisa menaiki derek adalah pengusaha yang sangat kaya, atau mungkin kelas penguasa suku Bei Mingkun. Para pengusaha kaya itu tidak bisa mengunjunginya, jadi hanya sesepuh suku Bei Mingkun yang bisa. Dia benar, orang yang datang tak lain adalah anggota klan Bei Mingkun yang haus darah. Saat ini, Kun Seng juga ada di sana. Saat itu, Lu Yun mengambil kayu dari tangannya dan langsung pergi. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Begitu Lu Yun pergi, dia segera datang mencari Sue Xie. Haus darah sangat marah setelah mengetahui hal ini. Kun Seng tidak begitu penting baginya. Tapi Kun Seng adalah kerabatnya yang haus darah. Jika dia memukuli kerabatnya dan tidak memberi contoh, bukankah itu berarti dia membiarkan orang lain buang air besar dan kencing di kepalanya? Bagaimana dia akan main-main di masa depan? Bagaimana dia membiarkan orang lain melihatnya? Bukankah itu memalukan dan memalukan? Tapi Soul Eater telah mengeluarkan perintah bahwa selama Long Xiang ada di sini, tidak ada yang diizinkan menyerang Lu Yun. Mereka ingin memetik manfaatnya. Saat itu, Blood Thirsty mengikuti Soul Eater untuk menaklukkan dunia. Bersama-sama mereka mengkhianati tetua agung klan Bei Mingkun yang asli. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu lebih baik dari dia betapa kejamnya Soul Eater. Jika apa yang dia lakukan membuat Soul Eater tidak puas, dia akan mati. Setelah berpikir panjang, dia mendapat ide, yaitu membawa Kun Seng menemukan Long Xiang.
Ketika Long Xiang memasuki hutan bambu, mereka sudah mendengar suara tapak kaki unicorn. Jadi haus darah segera keluar, dan Kun Seng mengikuti di belakang. Melihat tebakannya benar, Long Xiang tidak menunjukkan kegembiraan sama sekali. Di matanya, masyarakat Bei Mingkun semuanya pengecut, sampah yang bisa diinjak sesuka hati. Orang-orang ini lemah dan tidak kompeten serta hanya bisa menangis dan menangis. Belum ada orang yang pernah bertemu Lu Yun sebelumnya, dan dia masih merasa sedikit kasihan pada mereka. Tapi setelah bertemu Lu Yun kali ini, dia tiba-tiba mengetahui bahwa orang-orang ini adalah lese. Oleh karena itu, ketika dia melihat orang haus darah yang datang, dia tidak memiliki ekspresi yang baik. Apa yang kamu lakukan di sini di tempat saya tinggal? Ketika Sue Sue mendengar kata-kata Long Xiang, dia merasa panik di dalam hatinya. Ini adalah wilayah klan Bei Mingkun, dan ini adalah rumahnya. Dia bisa pergi kemanapun dia mau, dan siapa yang bisa menghentikannya? Ada baiknya sekarang orang luar dari klan naga ini berani menanyakan pertanyaan seperti itu padanya. Tapi dia belum bisa menyerang, jadi dia harus meminta maaf dan berkata sambil tersenyum, Tuan Long Xiang, kami tidak berniat mengganggu King Xiu Anda, hanya saja kami harus datang kepada Anda untuk meminta bantuan sekarang. Haha, aku tidak punya uang dan kekuasaan. Semua tungganganmu adalah burung bangau, sedangkan milikku tidak lebih dari kuda unicorn. Adakah yang bisa kamu gunakan untukku? Dia jelas tidak mau membantu. Namun saat ini, mereka masih harus bergantung pada bantuan Long Xiang. Jadi Sue Xie dengan cepat menjelaskan, itu saja, Lu Yun bertindak terlalu jauh untuk menindas orang lain, tapi tuanku telah memerintahkanku untuk tidak melakukan apapun kepada siapapun. Tetapi lihatlah kerabat saya Kun Seng, yang dipukuli seperti ini. Bagaimana saya bisa duduk santai dan mengabaikannya? Setelah Long Xiang melirik Kun Seng, dia mencibir, jadi kamu ingin aku berurusan dengan Lu Yun untuknya. Ini bukan untuk dia, tapi kami meminta Anda mengambil tindakan. Jika kamu membunuhnya, minta saja syarat apapun yang kamu butuhkan. Hehehe, tanpa diduga, Long Xiang tertawa lebih keras setelah mendengar ini. Sebaliknya, Kun Seng sedikit bingung dengan tawa Long Xiang, dia menutupi kepalanya dan bertanya dengan suara rendah, apa yang ditertawakan Tuan Long Xiang? Apa yang kamu tertawakan? Long Xiang menarik tawanya, menatapnya dan berkata, aku menertawakanmu karena menjadi pecundang. Lu Yun saja membuatmu takut sampai melakukan ini. Kamu kasihan pada suku Kun karena ras yang tidak berguna. Apakah kamu tahu apa yang aku lakukan tadi? Mereka merasa sangat tidak senang ketika Long Xiang mengatakan ini, tetapi mereka tidak berani menghinanya dan hanya bisa menggelengkan kepala. Long Xiang mendengus dingin, saya pergi untuk menguji kekuatan Lu Yun. Mendengar apa yang dikatakan Long Xiang, matanya yang haus darah berputar. Karena pada saat ini, haus darah melihat jejak penghinaan terhadap Lu Yun di mata Long Xiang. Mungkinkah Lu Yun tidak menarik perhatiannya sama sekali? Dia berpikir begitu, tapi benar atau tidak, dia harus mengujinya lagi. Jadi dia bertanya pada Long Xiang dengan suara rendah, menurut Anda apa pendapat Tuan Long tentang keahlian orang ini? Long Xiang mendengus dingin, tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena orang-orang yang ceroboh, ya. Tampaknya para pemimpin senior klan naga telah lama berada dalam kekacauan, dan inilah saatnya mengganti mereka dengan yang baru. Haha, ambisi Tuan Long Xiang sebanding dengan Kun Peng. Aku mengagumimu, aku mengagumimu. Saat ini, jantungnya ada di perutnya. Lalu dia berkata, lalu apakah kamu membunuh Lu Yun? Belum, saya belum bertemu dengannya, tapi master manapun pasti dikelilingi oleh awan master. Di sisi lain, Lu Yun dikelilingi oleh kantong anggur dan kantong beras. Saya menggunakan keterampilan paling rendah. Saya tidak ingin membunuh saudaranya agar tidak mengotori tangan saya. Saya tidak menyangka bahwa sebagai rekan praktisi, dia akan begitu rentan, dan organ dalamnya dihancurkan oleh saya. Saya tidak jangan berpikir saat ini, orang-orang sudah hampir habis. Tinggi, tinggi, sangat tinggi, Tuan Long Xiang mengagumiku. Haus darah sekarang memiliki wajah pemalu, benar-benar melupakan penampilannya yang biasanya menyendiri. Bahkan Kun Seng tidak menyangka dia akan menjadi seperti ini. Saat ini, dia bahkan merasa mual. Kamu belum mulai berkelahi dengan bocah itu, dan kamu sudah pamer. Tapi dia tidak berani mengatakan apa-apa, lagi pula, dia membela dia. Meski haus darah adalah kerabatnya, hubungan keduanya tidak terlalu dekat. Terlebih lagi, untuk bisnis kayunya, dia perlu memberikan hampir setengah dari uang hadiahnya kepada Bloodthirsty setiap tahunnya. Jika tidak, haus darah akan menggantikannya kapan saja. Jadi, dia tidak punya pilihan selain mengikuti pujian itu. Oke, apakah ada hal lain? Long Xiang merasa mual melihat limbah yang tampak seperti anjing yang menjilati. Laki-laki harus mempunyai jiwa kejantanan, tidak rendah hati dan tidak sombong. Meskipun anak laki-laki dan perempuan di sebelah Lu Yun terlihat lemah seperti rumput. Namun, setidaknya mereka berani menantangnya. Dibandingkan dengan orang-orang yang mirip anjing ini, dia sedikit menyukai orang-orang di sekitar Lu Yun. Oh, satu hal lagi, saat kamu dan Lu Yun bertengkar, bisakah kami juga datang dan menonton? Terserah kamu. Terima kasih, terima kasih. Beberapa orang langsung mengangguk dan membungkuk padanya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, jika tidak ada lagi yang bisa dilakukan, keluar saja. Keluar dari sini, keluar dari sini. Mereka pergi dalam sekejap karena haus darah. Betapa menjijikkan dan sialnya. Dengan cara ini, 2 hari berlalu dengan tenang. Dengan bantuan dan perhatian Lu Yun, Peng Dong bisa turun ke tanah. Anda tahu, organ dalamnya hancur. Jika Lu Yun tidak datang untuk menyelamatkan kali ini,
Tetapi jika orang lain melakukannya, dia tidak akan dapat pulih bahkan jika dia terbaring di tempat tidur selama beberapa bulan. Meskipun dia masih sedikit lemah sekarang, ketika Lu Yun hendak keluar untuk menantang, dia harus mengikutinya. Melihat kembali padanya, Lu Yun mengerutkan kening dan berkata, kamu terluka parah, tidakkah kamu ingin mati? Dia menggelengkan kepalanya, saudara Lu, kamu memberiku kehidupan ini. Jika kamu berada dalam bahaya sekarang, aku harus mengikutimu. Jika kamu mati, aku akan mati bersamamu. Apa yang kamu bicarakan? Katak besar itu memelototinya, saudara kita Lu tak tertandingi dan hebat. Apalagi Long Xiang kecil. Jika ada 10 atau ratusan lagi, mereka tidak akan dikalahkan oleh saudara kita Lu. Hancurkan seperti semut. Kata yang bagus. Katak besar, sejak kapan kamu jadi pandai berbicara? Lu Yun memandang katak besar itu dengan gembira. Katak besar itu mendengus, tidak, apa yang saya katakan adalah kebenaran. Oke, ayo masuk ke mobil. Ming Wanjia berkata sambil bercanda, setelah beberapa saat, orang itu akan berpikir bahwa kita tidak berani menantangnya. Lu Yun tidak akan membiarkan Long Xiang pergi. Jika dia berani membuat saudaranya terlihat seperti itu, dia, Lu Yun, harus menghancurkannya. Di hutan bambu hijau, Long Xiang mengenakan jubah hitam, dan pedang 9 naga miliknya diletakkan di atas meja batu di depannya. Dia memejamkan mata sedikit, seolah merasakan nafas antara langit dan bumi. Di dalam penginapan, Haus Darah dan Kun Seng bersembunyi di dalam dan mengintip keluar secara diam-diam. Mereka ingin melihat betapa hebatnya Lu Yun. Oh iya, ada juga Long Xiang ini. Jika dia kalah, jika Lu Yun tidak membunuhnya, mereka akan melakukannya sendiri. Siapa yang menyuruh bajingan ini begitu menjijikkan? Maka mereka harus mempermalukannya secara verbal. Long Xiang tidak tahu apa yang mereka pikirkan, tapi dia perlahan mengangkat kepalanya. Dia melirik matahari di langit. Ini sudah siang dan belum ada yang datang. Dia pernah berpikir sebelumnya bahwa mungkin Lu Yun ini sedikit pemberani, setidaknya dia tidak boleh hanya duduk diam dan mengabaikan apa yang telah terjadi pada saudaranya. Tapi saya tidak pernah menyangka, itu sungguh konyol. Saya pikir dia semacam pahlawan, tapi ternyata dia tidak lebih dari seorang pecundang. Sudahlah, jangan tunggu dia. Kemudian, dia bersiap untuk bangun dan menemui penginapan. Dia bahkan melepaskan ide untuk membunuh Lu Yun karena dia merasa anak ini tidak layak. Namun, begitu dia hendak berdiri, suara tapak kuda terdengar di telinganya. Oh, kami datang. Akhirnya, ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Meskipun Lu Yun ini tidak terlalu mampu, dia sedikit terkesan dengan keberaniannya untuk datang dan menantangnya, setidaknya dia tidak menganggap Lu Yun ini tidak berharga. Jadi dia menggoyangkan pakaiannya dan duduk lagi. Tapi Pengdong di kereta melihat orang ini sekilas. Aku hampir dibunuh oleh bajingan ini, jadi aku merasa kesal hanya dengan melihat orang ini. Sekarang setelah aku melihatnya duduk di sana lagi, aku hanya bisa mendengus dingin dan berkata, lihat, seberapa bagus dia dalam pamer. Kamu bertingkah seolah kamu sangat kuat, bah. Sebelumnya, dia selalu terlihat sakit. Tentu saja, dia terluka sangat parah. Tapi sekarang ketika dia melihat Long Xiang, dia sepertinya telah melupakan rasa sakit di tubuhnya dan menjadi penuh energi. Melihatnya seperti ini, Lu Yun dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Bagaimana kalau kamu turun dan memarahinya dulu? Lu Yun menatapnya sambil tersenyum. Ah, mari kita ucapkan selamat tinggal pada ini. Pengdong tersenyum canggung, kamu akan memulai perkelahian. Tidak ada gunanya aku memarahimu. Sepertinya aku sangat tidak berpendidikan. Puff hahaha. Katak besar itu tidak bisa menahan tawa, kamu pasti dibayangi secara psikologis olehnya. Kentut. Pengdong tidak mau mengakuinya. Pada saat ini, telinga Long Xiang secara alami sangat bagus. Dia juga mendengar suara bising di dalam mobil dan sedikit mengernyit. Karena mobilnya ada gudang, awalnya dia tidak melihat ada orang di dalam mobil. Aneh. Dia tidak menyangka Pengdong tidak mati. Bukankah seharusnya dia sudah mati? Telapak tangan Long Xiang menghancurkan organ dalam Pengdong. Orang biasa seharusnya sudah lama meninggal. Mungkinkah ada dokter ajaib di sekitar Lu Yun? Sepertinya saya meremehkan anak ini. Tapi kenapa? Ada ahli di sekitarnya, tapi dia masih lemah. Ketika gerbong berhenti, Long Xiang perlahan mengangkat kepalanya, melihat ke gerbong dan berkata, Lu Yun, maukah kamu turun dari gerbong? Mari kita pertarungan antar prajurit. Oh, aku akan membiarkanmu 3 kali. Long Xiang tampak sombong. Bagaimanapun, Lu Yun sudah mati. Namun masih ada sesuatu yang patut dihormati karena berani menantang. Namun, yang tidak dia ketahui adalah Lu Yun yang sedang duduk di dalam mobil terlihat bingung saat mendengar ini. Segera setelah itu, dia tidak bisa menahan tawa. Alis Long Xiang tiba-tiba berkerut. Lu Yun belum pernah melihat orang yang begitu sombong, seolah-olah dia begitu hebat. Tapi kemudian dia melompat keluar dari mobil. Ming Wanjia, Li Xinxin, Li Bao, dan Big Tot juga keluar dari mobil satu demi satu. Karena Pengdong masih agak lemah, dia tetap duduk di dalam gerbong. Li Xinxin membuka tirai agar Pengdong bisa melihat apa yang terjadi di luar mobil. Long Xiang melirik Pengdong, lalu terkekeh dan berkata, saudara ini sangat beruntung. Sepertinya ada beberapa ahli di sekitarmu. Jika aku membunuh Lu Yun hari ini, tolong bawa aku menemui tuan itu. Aku, Long Xiang, ingin bertemu tuan. Berpura-pura, kamu benar-benar bisa berpura-pura. Melihat kepalanya terangkat tinggi, Pengdong sangat marah. Ada apa?
dia ingin membunuh saudara Lu dan membiarkan mereka membawanya menemui tuannya. Dia bertindak seolah-olah dia adalah satu-satunya di dunia. Bukankah itu terlalu percaya diri? Hal ini pun membuat Peng Dong tak bisa menahan diri untuk tidak mengejek, pakar. Pakar yang kamu katakan ada tepat di depanmu. Kebutaanmu lah yang bahkan tidak bisa melihatnya. Apakah kamu masih berpura-pura? Sudut mulut Long Xiang bergerak-gerak. Dia sangat berpura-pura, tapi dia berpura-pura karena dia punya kekuatan, bukan? Selain itu, tidak baik jika mengatakannya dengan lantang. Bukankah ini berarti Anda tidak memberinya muka? Mendengus. Dia mendengus dingin, di mana ahli yang menyelamatkanmu? Apakah kamu benar-benar buta? Atau kamu benar-benar gila? Bukankah aku sudah memberitahumu? Di depanmu, ini aku, saudara Lu. Puff, hahaha. Beberapa orang yang mengikuti Lu Yun tertawa terbahak-bahak. Tindakan mereka membuat Long Xiang sangat marah. Namun dia masih tidak percaya bahwa Lu Yun memiliki kemampuan seperti itu, bagaimana keterampilan medismu bisa begitu tinggi? Apakah itu ada hubungannya denganmu? Lu Yun terlalu malas untuk berbicara dengannya. Dia punya banyak hal, dan dia belum menyelesaikan masalah Daimeng Qiu. Banyak orang yang kesal sekarang. Alhasil, orang ini muncul lagi di tengah jalan. Itu benar-benar membuatnya pusing. Long Xiang juga marah. Awalnya dia ingin menjadi seorang pria sejati, tetapi karena Lu Yun bertekad untuk mencari kematian, biarkan dia mati tanpa tempat pemakaman. Dan di penginapan, ketika Kun Seng melihat ini, dia bahkan mencibir, anak ini sudah mati, dia berani mengejek orang-orang klan naga. Sayang sekali aku tidak bisa membunuhnya dengan tanganku sendiri. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan dan menyentuh wajahnya. Wajah ini masih bengkak. Begitu dia menyentuhnya, dia tiba-tiba berteriak kesakitan. Lu Yun, mari kita lihat bagaimana kamu mati hari ini. Dia cukup haus darah dan juga sedang menatap Lu Yun saat ini. Yang lebih dia harapkan adalah Long Xiang dan Lu Yun akan menderita kerugian. Bagaimanapun, sikap Long Xiang terhadapnya benar-benar tidak dapat ditoleransi olehnya. Gulungan, beraninya seorang Long Xiang mengucapkan kata ini padanya, tetua agung dari klan Kun. Namun tidak hanya itu, dia, sesepuh agung klan Kun, harus merendahkan diri, dan bisa dibayangkan ketidakbahagiaan di hatinya. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah suara mereka didengar oleh Lu Yun. Oh, Lu Yun menyeringai sambil mencibir, lalu perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke penginapan, ada orang lain di penginapan, dan kamu tidak akan membiarkan mereka turun. Murid Long Xiang menyusut. Jika dia tidak tahu bahwa haus darah dan Kun Seng ada di penginapan, biarkan saja dia mendengarkan. Saat dia berdiri di sini, dia tidak dapat mendengar siapapun di dalam penginapan. Tapi sesaat kemudian, dia mencibir. Kemungkinan besar, Lu Yun sudah mengetahui bahwa ada orang lain di penginapan itu, jadi dia sengaja berpura-pura tidak bisa dipahami untuk menakut-nakutinya agar mundur tanpa perlawanan. Wah, Lu Yun ini benar-benar orang yang licik dan pengkhianat. Tadinya aku hanya punya sedikit rasa suka padanya, tapi sekarang semuanya hilang. Alasan mengapa dia berpikir demikian adalah karena Lu Yun di depannya tidak menjelaskan berapa banyak orang di atas dan apa yang mereka katakan. Oleh karena itu, mungkin karena dia mengetahui ada seseorang di stasiun ini, atau dia tidak mengetahui bahwa dia sedang ditipu. Tentu saja, Long Xiang meremehkan haus darah dan Kun Seng. Di matanya, kedua orang ini lebih buruk dari seekor anjing. Tentu saja, dia tidak perlu bersikap sopan, jadi dia berteriak di atas, Kun Seng, haus darah, kenapa kamu tidak turun? Sudut mulutnya yang haus darah bergerak-gerak keras, dan kelopak matanya bergerak-gerak. Turun. Bagaimanapun, dia juga seorang penatua yang hebat. Tidak peduli apa, dia tetap memiliki harga dirinya. Namun, Long Xiang sama sekali tidak peduli dengan wajahnya. Ini untuk menekan martabatnya ke tanah dan menggosoknya. Tapi merasa kesal itu menjengkelkan. Bahkan jika dia punya ide untuk membunuh Long Xiang sekarang, dia harus menanggungnya. Kun Seng mengertakkan gigi dan berkata, Long Xiang ini keterlaluan. Haus darah tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, jadi pembukaan Kun Seng memberinya alasan, jadi dia berteriak, diam. Apakah Tuan Long Xiang ini seseorang yang bisa kamu fitnah? Kun Seng hampir mengumpat saat mendengar ini. Dia hanya mencoba menyanjungnya, tapi dia haus darah dan pengecut seperti anjing. Bukankah tidak apa-apa untuk mengutuk beberapa kata di belakangmu? Benar-benar pecundang. Jika dia tidak memiliki kekuatan, saya sangat ingin membunuhnya. Baru setelah itu mereka berdua turun dengan motif masing-masing. Lu Yun melihat orang itu keluar dan menatap Li Xinxin lagi. Tubuh Li Xinxin berhenti gemetar. Dia tidak akan pernah melupakan wajah para tetua suku Bei Mingkun saat ini dalam hidupnya. Bahkan jika mereka hancur menjadi abu, dia masih bisa menemukannya dengan mencari jejak mereka. Karena orang-orang inilah yang menjadi pelaku pembunuhan ayahnya. Begitu Lu Yun melihat ekspresinya, dia memahami segalanya dan berkata, Nak, siapa lelaki tua ini? Orang tua, haha, Nak, apakah kamu terlalu tidak masuk akal? Saya adalah kepala kedua dari klan Bei Mingkun, dan saya haus darah. Aduh, Peng Dong meludah ke arahnya, apakah kamu tidak malu menjadi bos kedua? Kamu baru saja keluar ketika seseorang menyuruhmu, apakah kamu tidak merasa malu? Jika aku jadi kamu, aku akan sangat malu. Penghinaan Peng Dong hampir membuat Bloodlust hampir jatuh ke tanah. Dalam beberapa hari terakhir, dia sangat dipermalukan. Tapi dia masih harus menanggungnya. Kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Sayang sekali. Kamu sedikit fanatik, Tuan Long Xiang ada di sini hari ini, beraninya kamu membuat kesalahan.
Haus darah hanya bisa melampiaskan amarahnya pada Lu Yun dan yang lainnya. Adapun Long Xiang, tidak peduli seberapa keras dia memarahi mereka, dia harus menanggungnya. Lagi pula, dimarahi tidak ada artinya dibandingkan kehilangan akal. Long Xiang menjadi sedikit tidak sabar dan melambaikan tangannya, oke, aku tidak ingin membuang waktu bersamamu. Ayo kita lakukan. Aku akan memberimu 3 gerakan. Kamu bahkan bisa melakukannya bersama-sama. Semut ini, hari ini, dia, Long Xiang, akan memberitahu mereka akibat menyinggung naga biru ini. Setelah Lu Yun melirik Long Xiang, dia berkata kepada semua orang, kalian harus minggir dan menonton pertempuran, agar tidak melukai kalian. Semua orang setuju dan berdiri di samping penginapan. Kun Seng terkekeh, kalau begitu Lu Yun pasti akan dihancurkan oleh Tuan Long Xiang. Hei, sayang sekali, kamu baru saja menurunkan harga kayu tumbuk, dan sekarang aku harus menaikkannya lagi. Kamu marah. Lu Yun memandang Kun Seng yang sedang mengeluh, dan berkata dengan satu klik di lidahnya, aku akan merobek mulutmu nanti. Aku akan melihat betapa menjijikkannya kamu. Kalau begitu kamu harus tetap hidup. Kamu hanyalah sampah di depan Tuan Long Xiang. Kun Seng cukup bangga sekarang. Bagaimanapun, selama Lu Yun bisa dibunuh, apapun bisa dilakukan. Long Xiang memandang Lu Yun dan bertanya dengan acuh tak acuh, keluarkan senjatamu. Lu Yun mengerutkan bibirnya, siapa yang menggunakan senjata? Long Xiang mencibir, oke, jangan gunakan jika kamu tidak membutuhkannya, tapi bergerak saja. Aku, Long Xiang, tidak akan mengingkari janjiku dan akan memberimu 3 gerakan. Lase tidak layak untukku. Lu Yun memutar matanya, apakah kamu ingin melawanku atau tidak, aku akan pergi. Aku tidak tertarik bermain-main denganmu di sini. Long Xiang sangat marah, Lu Yun ini terlalu gila. Karena kamu sangat ingin mencari kematian, aku akan membantumu. Setelah itu, Long Xiang dengan cepat membentuk segel dan berbicara dengan cara yang sama masuk akalnya. Sesaat kemudian, jimat besar di tangannya telah siap, dan kemudian dia menyerang ke arah Lu Yun dengan keras. Seekor naga emas raksasa membawa serta deru angin sehingga menyebabkan kekacauan di hutan bambu. Mendesis. Melihat naga emas setinggi 100 meter mengaum ke arahnya, cakarnya yang besar sepertinya memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, Kun Seng menjadi pucat karena ketakutan dan tidak bisa menahan untuk tidak menghirup udara. Bahkan haus darah pun terkejut. Untungnya, dia tidak menyinggung Long Xiang. Lebih baik dimarahi daripada mati di sini. Tapi kemudian, sudut mulutnya membentuk lengkungan yang menyeramkan. Coba lihat, bukankah Lu Yun mampu pamer? Terus berpura-pura. Lihat kemampuannya di depan naga emas ini. Itu hanya seekor domba yang harus disembelih. Ledakan. Tepat ketika dia memikirkan hal ini, naga emas itu tiba-tiba jatuh dan menabrak Lu Yun. Lu Yun tersenyum menghina, lalu mengangkat jarinya dan menjentikkannya dengan ringan. Pernyataan yang meremehkan, biasa saja. Namun efek yang muncul hampir membuat semua orang ternganga. Saya melihat naga emas itu mulai pecah dari kumis naganya, dan dalam sekejap ia menghilang menjadi kehampaan. Tapi Lu Yun tertawa kecil, tertawa, dan mencibir, itu saja. Long Xiang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Meskipun dia hanya menggunakan satu kekuatan dalam gerakan ini sekarang. Namun kekuatan ini juga merupakan mimpi buruk bagi banyak orang. Tidak semua orang mampu membeli tebasan naga emas. Di sisi lain, Lu Yun hanya mengangkat tangannya sedikit dan menghancurkan tebasan naga emas. Kun Seng menatapnya berulang kali seolah-olah dia baru saja makan kotoran. Akibatnya, dia menunggu lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seberapa hebatnya Long Xiang di depan mereka sebelumnya. Saat Anda mengucapkan sepatah kata pun, Anda bertindak seperti seorang paman. Tindakan arogannya barusan hancur seperti ini. Ini juga tidak berhasil. Ini tidak ada gunanya. Lu Yun menguap tanpa tergesa-gesa, gunakan semua triknya, jangan menahan diri, itu sangat membosankan. Jika kamu hanya memiliki sedikit kemampuan ini, kamu harus kembali dan berlatih selama ratusan dan ribuan tahun. Tidak apa-apa, aku tidak akan melakukannya, akan menemanimu. Lu Yun, jangan sombong. Aku hanya menggunakan 10% dari kekuatanku. Bahkan jika kamu memiliki beberapa keterampilan dan dapat menyelesaikannya, kamu tidak perlu memamerkan apapun. Setelah mendengar ini, Kun Seng menepuk dadanya. Ternyata hanya 10% kekuatannya yang digunakan. Dia berkata, bagaimana mungkin Long Xiang ini tidak menyakiti Lu Yun? Namun, Lu Yun ini bisa menolak langkah selanjutnya, yang dianggap cukup mampu, tapi sayang sekali. Dia akan mati. Long Xiang tidak berani lalai saat ini. Meskipun dia masih merasa Lu Yun rentan, dia juga mengerti bahwa jika dia gagal 2 kali, Long Xiang akan menjadi lelucon. Setidaknya, dia harus melawan Lu Yun selama ratusan ronde. Meski berimbang, dia tetap bisa pamer. Tapi jika serangan keduanya masih bisa diselesaikan dengan mudah oleh Lu Yun, dia akan malu. Jadi kali ini, dia memutuskan untuk membunuh Lu Yun dengan satu pukulan. Dia mengeluarkan pedang 9 naga, menunjuk ke arah Lu Yun dan berkata, aku akan bertanya lagi, keluarkan senjatamu. Lu Yun memutar matanya ke arahnya, apakah kamu kesal? Ada begitu banyak orang tergeletak di sekitar, apakah kamu ingin berkelahi atau tidak? Jika tidak, keluar dari sini, jangan sampai aku membunuhmu. Kamu sedang mencari kematian. Long Xiang benar-benar tersinggung kali ini. Dia mengangkat tinggi-tinggi pedang 9 naga. Ledakan, badai petir besar meledak di udara. Kemudian lebih dari selusin petir melebur menjadi pedang 9 naga.
Pedang 9 naga juga berubah menjadi puluhan ribu naga kecil dalam sekejap, sangat ingin mencobanya. Warna langit dan bumi menjadi hitam, seolah-olah akan runtuh. Lu Yun mengusap hidungnya. Hei, kalau begitu aku, Tuan Lu, akan bermain denganmu. Ledakan. Lu Yun meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dengan ringan menginjakkan satu kakinya ke tanah, dan tubuhnya terbang ke udara seperti anak panah dari tali. Persetan. Peng Dong mendecakkan lidahnya, ini pertarungan antar dewa. Haha, oke, senang bisa datang, seperti itu. Ketika Long Xiang melihat ini, dia tidak bisa menahan tawa. Tapi tolong menderita kematian. Pergi. Dia segera melambaikan tangannya. Naga kecil yang tak terhitung jumlahnya yang berubah dari pedang 9 naga tiba-tiba menabrak tubuh Lu Yun. Perisai udara. Lu Yun mengubah tangannya menjadi Tai Chi, langsung membentuk perisai udara besar di sekelilingnya, dengan kuat melindunginya di dalamnya. Boom booming. Energi naga di seluruh langit mengenai perisai energinya, dan Lu Yun perlahan-lahan hilang dari pandangan. Dan orang-orang di bawah sangat ketakutan hingga mereka menelan ludah mereka. Ini benar-benar pertarungan antar dewa. Oke, hahaha, oke. Kun Seng melompat dengan semangat, Lu Yun, kamu jalang, sekarang kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Bagus, bunuh dia, ya, bunuh dia seperti ini. Bang! Namun, saat dia berteriak beberapa kali, terdengar suara keras lagi, dan Wanjian Guizhong langsung menghilang. Sebaliknya, Lu Yun tidak merasa sakit sama sekali, dan hanya menyipitkan matanya sedikit. Dibandingkan dengan semua lawan yang dia temui sebelumnya, Long Xiang memang memiliki dua skill. Boom, boom, boom. Long Xiang juga terkejut dan mundur beberapa langkah, tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin.